Salam minum air putih. Selamat datang di channel Erwin Sibarani Pengacara Unik. Pada hari ini kita sedang bahas case tentang pelecehan anak di bawah umur. Jadi bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu, bagi keluarga, mohon diperhatikan ya. Mohon diperhatikan anak-anak saudara, baik yang cewek maupun yang cowok, karena sekarang sudah banyak kasus tentang pelecehan anak di bawah umur. Ya, ada 5 orang yang baru-baru ini datang ke kantor kita mengadukan permasalahannya bahwa anaknya ini dilecehkan oleh salah satu orang yang dikenal. Saya nggak bisa sebutkan namanya karena nanti ada faktor X ya. Tetapi ini masih dalam proses, ya, masih dalam proses dan saat ini sudah ditangani oleh pihak berwajib. Ya, kita tetap dampingi ke orang tuanya ini, dan masih banyak ya keluarga yang anaknya korban tetapi takut, malu ya untuk mengadukan, untuk melaporkan kepada pihak berwajib karena A, B, C, ada katanya malu lah, menaikkan aib lah, dan macam-macam. Yang menjadi perhatian khusus adalah bagaimana anak itu nanti, masa depan anak ini sudah ternodai ya, sudah ternodai. Sekali lagi saya katakan bahwa bukan hanya untuk anak cewek tetapi anak cowok juga. Ini yang sering terjadi dan perlu diperhatikan. Bagi orang-orang yang sering melakukan ini adalah mungkin ya, ini sekali lagi ya, mungkin dia juga adalah salah satu korban dulunya yang pernah dilakukan oleh orang tersebut tetapi tidak dilaporkan kepada pihak berwajib, tidak dilaporkan kepada orang tuanya, atau hanya didiamkan saja sehingga sampai dewasa ya, karena dia adalah pelaku ya, karena dia dulu adalah korban. Kenapa saya katakan seperti itu? Sudah banyak sekali baik kasus yang ada di Indonesia ini. Saya nggak mau sebutkan ya, tetapi yang sudah masuk di kita itu sudah beberapa, ada banyak. Kalau kita lihat ya, kita lihat kasus-kasus yang ada, yang bahkan di media massa juga sudah saudara-saudara juga sering dengar ya. Pelakunya siapa? Ya macam-macam lah ya, yang nggak bisa saya sebutkan. Ada orang yang dia kenal, yang dianggap guru rohaninya, gurunya, saudaranya, bahkan orang tuanya sendiri ada ya, bahkan orang tuanya sendiri. Jadi sangat perlu antisipasi, sangat perlu kita bagaimana supaya menjaga anak-anak kita bebas dari ancaman seks, baik itu dari psikis, psikologis, dan macam-macam. Jadi saya ingatkan kepada orang tua, jagalah anak kita, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, karena pelakunya adalah tidak lebih dari orang yang dia kenal, tidak lebih dari orang yang dia dekat, dan korbannya adalah bisa anak-anak perempuan, bisa anak laki-laki. Sekarang bagaimana cara mencegahnya? Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Dengan case saat ini ada 5 keluarga yang sudah melapor ke kita karena anaknya dilecehkan salah satu orang yang dia kenal. Sekarang kita tetap
bagaimana prosesnya, bagaimana proses hukum yang seberat-beratnya kepada para pelaku, para predator seks terhadap anak. Jadi anak Indonesia harus diselamatkan dari hal-hal seperti ini. Kalau sudah terjadi, ya mungkin saudara, anak, famili yang menjadi korban, langkah apa yang saudara lakukan? Yang pertama, saudara cepat-cepat periksa anak tersebut di puskesmas setempat, cepat-cepat langsung ke rumah sakit terdekat untuk memeriksa kesehatan anak tersebut. Ketika sudah seperti itu, saudara tanya kepada anak tersebut siapa yang menjadi pelakunya. Begitu ada pengakuan dari anak tersebut, ya mungkin selama ini dia diancam, dia takut dipukul, bahkan takut dibunuh, takut diapakan, itu kan cuma hanya ancaman. Tetapi ketika dia sudah lapor kepada orang tuanya, langsunglah cepat-cepat ke Polres terdekat supaya ditindaklanjuti. Karena apa? Supaya tidak terjadi banyak korban lagi. Ya, mungkin ada sekarang lembaga bantuan anak seperti Komnas Anak dan macam-macam ya. Ya, mungkin saudara-saudara, bapak, ibu yang mungkin jadi anak yang menjadi korban, jangan malu ya, jangan takut, karena ini kalau tidak dilaporkan kepada pihak berwajib maka akan banyak makan korban lagi ya. Orang-orang tersebut kayak gini akan banyak makan korban. Dengan keberanian kedua orang tua untuk melaporkan anak tersebut kepada pihak berwajib, saudara juga adalah salah satu menyetop kekerasan seks terhadap anak. Karena semakin kita diam, semakin kita tidak bersuara, semakin kita takut, maka akan banyak anak-anak yang menjadi korban. Tetapi ketika kita berani mengungkap kasus, siapapun dia, siapapun pelakunya, orang terdekat sekalipun, kita nggak perlu takut. Karena masa depan anak ini yang perlu kita harapkan. Dan ketika menjadi korban, ini butuh pembimbingan secara ekstra, secara psikologis, secara kerohanian dan macam-macam. Perlu pendampingan, kalau perlu dari keluarga, terus pendampingan dari psikologis, dari gurunya dan macam-macam. Supaya apa? Timbul rasa kepercayaan diri terhadap anak ini karena dia adalah salah satu korban. Sekali lagi bagi masyarakat, ya, berjuanglah demi anak. Terus ikuti kegiatan kita bersama dengan Erwin Sibarani, pengacara unik. Salam minum air putih.